Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Benua bela diri naga ini jelas hanyalah planet yang ditinggalkan. Tidak hanya ada banyak penyihir, tetapi juga begitu banyak orang dengan fisik khusus. Su Han sedikit mengernyit. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah menyelidiki asal-usul orang-orang dengan fisik khusus. Kecuali mereka dengan reinkarnasi, dia hampir selalu berada di tempat dengan kekuatan bintang yang sangat melimpah. Dan dari mana asal kekuatan bintang di benua Longwu? Kekuatan bintang tidak sama dengan aura langit dan bumi. Itu adalah kekuatan langit berbintang. Selama seseorang dapat menangkap jejak, seseorang dapat melintasi bidang bintang. Su Han samar-samar merasa bahwa benua Longwu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Hanya saja Su Han sekarang tidak memiliki kekuatan di kehidupan sebelumnya, jadi dia ingin memeriksanya, tetapi dia juga tidak berdaya. Atur orang-orang ini, pilih 300 orang yang setia, ambil darah mereka, dan kemudian pisahkan ratusan dari mereka untuk bergabung dengan penjaga Dewa Mingyue, penjaga Dewa Malam Ungu, dan penjaga Dewa Zhenlong. Su Han berkata, adapun yang lain, semua murid biasa Pavilion Tusen berada di bawah perlindungan Anda. Jika ada yang bisa mencapai nilai kontribusi terbatas sekte, mereka juga bisa bergabung dengan 3 dewa. Adapun Holy Cold Guard, Anda harus memiliki fisik khusus sebelum Anda bisa masuk. Tidak peduli seberapa kecil jumlahnya. Iya, jawab Lian Yuze tiba-tiba menjadi bersemangat. Dari pendirian Pavilion Tusen hingga saat ini, ia selalu menjadi sesepuh bujangan, dan gelar sesepuh pertama Pavilion Tusen belum dikonfirmasi sama sekali. Karena lusinan orang asli semuanya dari 4 penjaga hebat. Sekarang semuanya baik-baik saja, ada 3.000 murid, kecuali 300 yang bergabung dengan 3 penjaga, 2.700 sisanya berada di bawah yurisdiksi mereka sendiri. Pada saat ini, Lian Yuze benar-benar penatua pertama Pavilion Tusen. Selain orang-orang ini, cahaya khusus muncul di tirai cahaya yang menguji bakat, ucap Lian Yuze lagi. Cahaya khusus, mata Su Han berbinar, dan tirai cahaya uji ditempatkan olehnya. Dia secara alami tahu alasannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Pada saat ini, mendengar kata-kata Lian Yuze, hati Su Han tiba-tiba naik dengan sukacita. Yah, orang-orang ini memiliki bakat seni bela diri, tetapi mereka tidak memiliki bakat sihir dan fisik khusus. Namun, ketika mereka menguji, yang mereka lontarkan bukanlah bakat seni bela diri, tetapi semacam cahaya putih, ucap Lian Yuze. Hahaha, Su Han tiba-tiba tertawa, yang diinginkan pavilion ini adalah cahaya putih ini. Melihat tawa Su Han, Lian Yuze tertegun sebentar. Berapa total orang di sana? Su Han bertanya. Lian Yuze berpikir sejenak, ada sekitar 300 orang. Biarkan mereka semua masuk. Su Han melambaikan tangannya. Baik. Lian Yuze buru-buru memanggil seseorang. Segera, sejumlah besar sosok datang dari luar dan memasuki ruangan. Wajah orang-orang ini penuh dengan kecemasan. Selama ujian, cahaya yang keluar sama sekali berbeda dari orang lain. Bagi mereka, tidak diketahui apakah itu baik atau buruk. Setidaknya, mereka tidak diizinkan bergabung dengan Pavilion Tusen saat itu. Kenapa kamu tidak memberi hormat? Lian Yuze tiba-tiba berteriak. Orang-orang ini mengguncang tubuh mereka dan buru-buru berlutut dengan satu kaki, berkata, hormat kepada Master Pavilion. Bangun semuanya. Su Han merasakannya sedikit, dan menunjuk ke salah satu wanita cantik. Siapa namamu? Sangguan Mingxin. Wanita itu jelas gugup. Dia bisa berkultivasi, tetapi itu hanya alam pembuluh darah naga. Dan itu hanya alam pembuluh darah naga dengan 3 pembuluh darah naga. Jenis bakat ini lebih kuat dari orang biasa, dan terus terang, ia juga memiliki kekuatan yang lebih besar. 3 urat naga,
yang dimasukkan ke dalam sekte manapun tidak akan berguna. Sangguan Mingxin bahkan siap mendedikasikan dirinya untuk Su Han, karena ia harus bergabung dengan Pavilion Tusen, dan hanya setelah bergabung dengan Pavilion Tusen ia dapat membalaskan dendam orang tuanya. Sepertinya aku akan menambahkan penjaga dewa lain di Pavilion Pembantaian Dewa. Su Han tersenyum, membuat Lian Yuze sedikit bingung. Ingin menambahkan grup penjaga lain. Mungkinkah bakat orang-orang ini seperti bakat ajaib, yaitu bakat khusus? Di antara kalian, yang tertinggi adalah alam darah naga. Kultivasi semacam ini ditempatkan di benua bela diri naga, yang bisa dikatakan paling bawah. Ada cahaya di mata berbintang Su Han. Tapi aku, Pavilion Tusen, bisa menjadikanmu kekuatan super di benua Longwu, tidak ada yang bisa menandingi. Ucap Su Han. Ada keheningan di bawah, dan semua orang memandang Su Han dengan ekspresi sedikit tercengang. Aku tahu, kamu mungkin mengira aku sedang membual. Su Han juga tidak peduli. Dengan lambaian telapak tangannya, pedang panjang segera muncul di depan Sangguan Mingxin. Berikan setetes darahmu di pedang ini, ucap Su Han. Sangguan Mingxin berjuang keras, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan giginya, menggores jarinya dan meneteskan setetes darah di atasnya. Tiba-tiba, pedang panjang itu seperti kapas, langsung menyerap darah Sangguan Mingxin. Setelah menyerapnya, ada dengungan dari pedang panjang. Pedang panjang itu bergetar hebat, dan itu terus berputar di sekitar Sangguan Mingxin, seolah-olah sangat bersemangat. Yang lain benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka belum pernah melihat pedang panjang ini bisa terbang dengan sendirinya. Berdiri, Su Han tersenyum lagi. Tampaknya setelah mendengar kata-kata Su Han, pedang panjang itu melayang di tumit Sangguan Mingxin. Sangguan Mingxin berdiri dengan hati-hati. Pada saat ini, dia hanya merasa pedang panjang dan dirinya sendiri. Jika mereka utuh, sepertinya melakukan apa yang dia inginkan. Terbang, ucap Sangguan Mingxin hampir secara refleks. Tiba-tiba, pedang panjang itu berubah menjadi aliran cahaya, terbang keluar dari ruangan bersama sosok Sangguan Mingxin. Apa? Namun, Sangguan Mingxin belum sepenuhnya mengendalikan pedang panjang karena kecepatan pedang panjang itu terlalu cepat, dan sosoknya langsung jatuh. Untungnya, ketika dia hendak mendarat, hatinya bergerak, dan pedang panjang itu terbang dengan cepat, menangkap Sangguan Mingxin lagi. Semua orang melihat pemandangan ini, tercengang. Pedang panjang ini tidak lebih dari terbang dengan sendirinya, bahkan bisa terbang bersama orang. Bukankah hanya yang kuat di atas alam dewa naga yang bisa terbang dalam kehampaan? Sangguan Mingxin itu hanyalah alam vena naga dengan 3 vena naga. Bahkan Lian Yuze tidak bisa mempercayainya saat menyaksikan adegan ini. Kejutan yang diberikan Master Pavilion kepada kita benar-benar meningkat. Lian Yuze tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sedikit iri pada Sangguan Mingxin di dalam hatinya. Bagaimanapun, terbang dalam kehampaan adalah eksklusif untuk alam dewa naga, dan Sangguan Mingxin, alam vena naga dapat melakukannya dengan pedang panjang ini. Master Pavilion, apa ini? Sangguan Mingxin berjalan di depan Su Han lagi, ketegangan di wajahnya yang cantik telah menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah kegembiraan merah. Yang lain juga memandang Su Han, menunggu jawaban Su Han. Pada saat ini, mereka akhirnya tidak lagi meragukan Su Han. Lagi pula, Su Han dapat membuat alam pembuluh naga terbang di udara. Yuan sejati. Su Han tersenyum tipis. Pedang panjang itu, dalam kata-kata seorang kultivator, disebut pedang terbang, atau senjata ajaib, dan yang Anda miliki adalah bakat dari seorang kultivator. Semua orang tercengang, termasuk Lian Yuze. Jelas, ini adalah kata yang sangat aneh bagi mereka. Seni bela diri mengembangkan energi naga, penyihir mengembangkan elemen sihir, dan kultivator mengembangkan esensi sejati. Su Han tidak menjelaskan lebih lanjut kepada mereka, tapi dengan lambaian telapak tangannya, layar ilusi tiba-tiba muncul. Di layar itu, langit berbintang besar muncul, dan ada banyak planet di langit berbintang, luas dan tak terbatas.
Pada saat tertentu, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan pedang terbang emas menginjak kakinya, dan pedang terbang itu menuntunnya ke depan. Muawam. Pada saat yang sama, sosok besar tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Sosok itu begitu besar sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Saat ia mendekat, ia menjadi semakin besar, seperti sebuah planet, membentang di separuh langit berbintang dan menempuh jarak ratusan juta mil. Ini, monster macam apa ini? Melihat raksasa ini, semua orang menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Meski hanya melalui layar, bukan nyata, namun sosok raksasa-raksasa ini memiliki dampak visual yang tak terlukiskan. Tidak ada yang meragukan bahwa binatang raksasa ini bisa menghancurkan planet, bahkan setengah dari langit berbintang. Binatang raksasa langit berbintang, jawab Su Han ringan. Mungkinkah, bukankah orang ini akan melawan raksasa ini? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Dibandingkan dengan raksasa langit berbintang, tubuh orang dalam gambar terlalu kecil dan terlalu kecil, sama seperti bakteri, tidak signifikan sama sekali. Saya takut ludah binatang raksasa itu bisa berubah menjadi sungai yang luas, menenggelamkan orang ini hidup-hidup. Lihat saja, ucap Su Han. Tepat pada saat ini, sosok itu tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengetuk ke arah monster bintang itu. Tiba-tiba, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari belakang, seperti sungai emas, menuju langsung ke bintang binatang itu. Bum 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 bum, sungai emas itu sunyi, tetapi sepertinya ada suara gemuruh yang tak ada habisnya di telinga semua orang. Mereka akhirnya melihat dengan jelas bahwa sungai emas ini semuanya terdiri dari pedang panjang emas yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah pedang panjang benar-benar tak terhitung. Ketika mendekati monster bintang raksasa itu membuka mulutnya dan meraung, dan cahaya yang menakjubkan meledak dari tubuhnya. Namun, tirai cahaya ini tidak bisa menghentikan serangan pedang panjang emas itu sama sekali. Saat keduanya bersentuhan, cahaya di tubuhnya langsung atau hancur, dan pedang panjang emas itu langsung memasuki tubuh monster bintang. Kepala raksasa berbintang ini langsung berlubang. Mustahil, binatang sebesar itu dibunuh dengan begitu mudah. Apakah ini masih manusia? Bahkan jika itu dewa, bukankah ia memiliki kekuatan seperti itu? Di dalam ruangan, semua orang menonton adegan ini. Ketika mereka melihat binatang langit berbintang sekarat sesaat, mereka tidak bisa tidak berseru, menunjukkan kengerian yang luar biasa. Setelah sosok itu membunuh monster berbintang itu, mengetuk telapak tangannya dengan ringan, dan pedang panjang emas itu menghilang tiba-tiba, dan sosoknya berdiri di atas pedang terbang itu dan pergi dalam sekejap. Saat itulah Su Han melambaikan telapak tangannya, dan layar ilusi itu tiba-tiba menghilang. Semua orang segera bereaksi, terengah-engah, bahkan Lian Yuze. Mereka sangat terperangkap dalam pertempuran yang luar biasa tadi, tidak bisa melepaskan diri. Terlalu mengejutkan, seseorang berbicara dengan mulut terbuka. Raksasa di langit berbintang ini, memang, seperti yang kau pikirkan, ia bisa menghancurkan planet dengan satu kaki, yaitu alam yang mulia naga di benua Longwu. Di tangannya, itu hanyalah makanan, ucap Su Han samar-samar. Tahu, tidak ada yang meragukan, karena hanya melalui layar ini, mereka bisa merasakan kekuatan raksasa bintang itu. Tubuhnya memiliki panjang ratusan juta mil, mencakup setengah dari langit berbintang, dan mata telanjang tidak dapat melihat sisinya. Raksasa jenis ini, meskipun tidak memiliki sedikit kekuatan, apakah sangat sulit untuk menembus lapisan daging yang tebal itu, kan? Sosok yang baru saja kalian lihat adalah Dewa Pedang. Su Han melanjutkan. Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka mengira orang itu adalah seorang kultivator. Jika tidak, Su Han tidak akan menunjukkan pemandangan ini kepada mereka. Apa yang telah kalian lihat adalah apa yang saya alami secara pribadi. Dan orang ini adalah orang yang tak tertandingi dan kuat di langit berbintang Dewa Pedang Yaoyang. Ucap Su Han, dia melirik kerumunan dan berkata lagi. Dewa Pedang Yaoyang peringkat 18 dalam peringkat kekuatan bintang.
Di bawah amarahnya, satu orang, satu pedang, dan 132 planet, darah pembunuhan mengalir ke sungai, dan kepala-kepala berguling. Mungkin aku tidak bisa melatihmu menjadi dewa pedang Yaoyang dan orang kuat lainnya, karena itu membutuhkan bakatmu sendiri, tapi aku bisa. Biarkan kau berdiri di puncak benua Longwu, saat sekte-sekte super itu bertarung dengan Paviliun Tusen dengan menggigil ketakutan. Apakah benar ada orang yang begitu kuat? Ucap Sangguan Mingxin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tentu saja, dan dia masih hidup sampai sekarang. Su Han tersenyum dan berkata, hubungan saya dengannya tidak sederhana. Ketika Anda meninggalkan benua Longwu di masa depan, jika Anda memiliki kesempatan, saya akan memperkenalkan Anda kepadanya. Betulkah? Tiba-tiba semua orang heboh. Benua Longwu awalnya adalah tempat di mana kekuatan dikagumi. Dengan satu pukulan, Dewa Pedang Yaoyang menyapu raksasa di langit berbintang, dan pemandangan itu tertanam dalam di hati mereka dan tidak dapat dihapus. Jika Anda benar-benar cukup beruntung untuk bertemu orang sungguhan, bagaimana rasanya? Ini seperti melihat Master Sekte Super di alam Vena Naga, jenis penghormatan dan kekaguman tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tentu saja, beberapa orang mungkin tidak percaya bahwa Su Han benar-benar mengenal Dewa Pedang Yaoyang, tapi bagaimanapun juga, selama Su Han bisa menjadikan mereka seorang kultivator sudah cukup. Saya ingin bergabung dengan Paviliun Tusen, saya ingin menjadi seorang kultivator. Sangguan Mingxin segera berteriak. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka sudah bisa melihat pikiran mereka dari wajah mereka. Ini baik, Su Han mengangguk, tatapannya tertuju pada Sangguan Mingxin. Sejak awal, Su Han merasa bahwa bakat kultivasi Sangguan Mingxin adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Tusen Paviliun akan menambah kelompok penjaga lain, yang disebut Penjaga Langit Berbintang. Sangguan Mingxin, kamu adalah kepala resimen pengawal bintang sejak hari ini, ucap Su Han. Saya, Sangguan Mingxin tercengang. Jangan terburu-buru, terima kasih Master Paviliun, ucap Lian Yuze mengingatkan dari samping. Terima kasih, Master Paviliun, terima kasih, Master Paviliun. Kepribadian Sangguan Mingxin sedikit mirip dengan Xiao Yuran, tapi dia jelas lebih dewasa dari Xiao Yuran. Sejak itu, kelompok pengawal Paviliun Tusen telah menambahkan satu pengawal bintang lagi. Dari 4 resimen penjaga asli hingga 5 resimen penjaga saat ini, dan resimen penjaga bintang masih yang paling banyak dari 5 penjaga hebat. Penggarap mungkin langka di benua Longwu, tetapi mereka ada di mana-mana di bidang bintang. Dibandingkan dengan sihir, sulit untuk mengatakan mana yang kuat atau lemah, karena ini adalah 2 tingkat kultivasi yang berbeda. Su Han pernah melihat dewa sihir super yang menyapu beberapa kesengsaraan dan transformasi pembangkit tenaga abadi, dan dia juga melihat pembangkit tenaga listrik seperti Dewa Pedang Yaoyang yang melarikan diri mati-matian dengan membunuh satu pedang. Tidak peduli metode kultivasi seperti apa, Anda perlu melihat kekuatan Anda sendiri. Seorang penyihir jauh lebih lemah daripada seorang kultivator, karena membutuhkan waktu untuk mengeluarkan sihir, dan selama ini, jika tidak ada yang melindungi atau melindungi diri sendiri, kemungkinan besar mereka akan dibunuh sebelum mereka memiliki waktu untuk merapal sihir. Namun, selama seorang penyihir berhasil mengeluarkan sihirnya, kekuatan serangannya pasti lebih tinggi daripada praktisi dengan level yang sama. Sebaliknya, meskipun pembudidaya memiliki kekuatan serangan yang lebih rendah, kemampuan menyelamatkan nyawanya sangat kuat. Di antara keduanya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentu saja, apakah itu sedikit atau kelemahan, setidaknya para penyihir dan pembudidaya jauh lebih kuat daripada alam di benua Longwu ini. Dapat dikatakan bahwa tingkat kehidupannya berbeda-beda. Sama seperti daerah bintang tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi di bidang bintang, tempat di mana penyihir dan pembudidaya tinggal semuanya di bidang bintang tingkat tinggi, sedangkan benua Longwu hanyalah salah satu bidang bintang tingkat paling rendah. Planet terlantar yang lemah. Paviliun Tusen menerima murid dan melanjutkan. Awalnya,
Su Han tidak berencana untuk menerima begitu banyak murid, dan dia tidak mengharapkan begitu banyak orang untuk mendaftar, tetapi jumlah orang yang ingin bergabung dengan Paviliun Tusen sangat memuaskan. Terutama rasio fisik khusus yang mengejutkan Su Han, jadi dia mengubah keputusannya untuk sementara dan berencana untuk menambah jumlah murid menjadi 10.000. Sebagai sekte 9 Liu, 10.000 murid sungguh tidak banyak. Tapi Su Han keluar dari kamar beberapa hari kemudian, mengeluarkan 2 spar, dan menyerahkannya kepada Liu Yun dan Hong Chen. Liu Yun, sparmu bisa menguji kekuatan elemen sihir di area tertentu. Begitu kamu menemukan tempat yang kuat, kamu akan segera memberi tahu sekte. Hong Chen, sparismu ini bisa menguji aura langit dan bumi di area tertentu. Seperti awan yang mengalir, jika kamu menemukan tempat yang kuat, sparinya akan bersinar secara alami. Baik, keduanya mengangguk setuju. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk keluar dan mencari bersama pengawal masing-masing. Paviliun Tusen tidak seperti sekte lainnya, hanya membutuhkan aura surga dan bumi. Karena Paviliun Tusen memiliki penyihir, maka perlu dicari tempat-tempat yang kaya akan unsur-unsur sihir tersebut. Seperti alam budidaya di benua Longwu, orang-orang di benua Longwu menggunakan batu roh untuk berkultivasi, sementara penyihir menggunakan kristal ajaib. Su Han tahu bahwa benua Longwu ini begitu besar dan kaya akan elemen sihir, pasti ada banyak tempat yang kaya akan kristal ajaib. Setelah tempat-tempat ini ditemukan, Paviliun Tusen akan sepenuhnya naik daun, itu jauh dari cukup untuk menyerap elemen magis. Adapun aura langit dan bumi, ini benar-benar memusingkan Su Han. Karena dengan para pengawal bintang, orang yang membutuhkan aura langit dan bumi bukan lagi hanya mereka yang berlatih seni bela diri. Sebaliknya, seorang kultivator membutuhkan aura surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya daripada ahli seni bela diri. Tidak ada yang bertarung untuk elemen magis, tetapi aura langit dan bumi sangat dibutuhkan oleh seluruh benua Longwu. Terutama karena ada lebih banyak murid sekte, jika sumber daya ini tidak ditemukan sesegera mungkin, mereka tidak akan dapat mempertahankan kultivasi mereka sama sekali. Untungnya, setelah menghancurkan sekte setan darah, Paviliun Tusen menerima beberapa koin emas, meski mengembalikan 500 juta ke Paviliun Wanbao, masih ada lebih dari 300 juta yang tersisa, dan ada 2 ranjau besar yang bisa dipertahankan untuk sementara waktu. 3 hari kemudian, keluarga Lin, Kabupaten Yuanshan. Nona Xiao datang ke sini, itu benar-benar membuat Lin Jia Pengsun bersinar. Di ruang keluarga Lin, hampir semua anggota senior keluarga Lin ada di sini, dikelilingi oleh keluarga Lin Kecing, dan di kursi utama, Lin Chengsong membuka mulutnya dengan senyuman di wajahnya. Mengapa kamu tidak memberitahu Lin Mou? Ada baiknya Lin Mou keluar untuk menyambutnya. Lin Chengsong melambaikan tangannya dan berkata, "Kemarilah, siapkan makanan enak segera. Hari ini aku ingin menyambut Nona Xiao dengan baik." "Tidak dibutuhkan." Xiao Yuhui berdiri di bawah, tanpa ekspresi berkata, "Saya datang ke keluarga Lin hari ini, hanya untuk memberitahu kepala keluarga Lin, dan segera membawa semua keluarga Lin untuk meninggalkan Kabupaten Yuanshan. Mulai sekarang, tidak seorang pun dengan nama keluarga Lin akan diizinkan untuk tetap tinggal di negara Yuanshan." Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah, termasuk Lin Chengsong. Lin Chengsong tahu bahwa Xiao Yuhui pasti ada di sini hari ini, pasti tidak ada yang baik. Namun, status Xiao Yuhui terlalu tinggi saat ini, dan dikatakan bahwa dia telah menjadi kepala pengawal naga kota Paviliun Tusen. Meskipun Lin Chengsong tidak tahu kekuatan macam apa Paviliun Tusen itu, cukup untuk mengetahui bahwa Paviliun Tusen adalah sekte 9 Liu. Tidak ada sekte yang mau melindungi keluarga kecil ini. Selain itu, di awal berdirinya Paviliun Tusen, sekte setan darah langsung dihancurkan. Hal ini menyebar ke seluruh Kabupaten Yuanshan. Siapa yang tidak tahu? Karena itulah Lin Chengsong sangat cemburu. Ketika dia berbicara, dia selalu memiliki senyuman di wajahnya. Lagi pula, pepatah lama itu baik, jangan sampai tersenyum. Namun,
yang tidak pernah dia duga adalah ketika Xiao Yuhui berbicara, dia akan mengeluarkan keluarga Lin dari Kabupaten Yuanshan. 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan telah tinggal di sini sejak generasi yang lebih tua, dan telah diwariskan selama ratusan tahun. Dapat dikatakan bahwa semua fondasinya ada di sini. Biarkan mereka pergi. Kemana harus pergi? Nona Xiao, apakah kamu hanya bercanda? Ucap Lin Chengsong tersenyum. Apa aku terlihat sedang bercanda? Xiao Yuhui mengangkat matanya sedikit, menatap Lin Chengsong, dan berkata dengan dingin, Master Pavilion memiliki perintah, jika keluarga Lin menolak, bunuh tanpa ampun. Keluarga Linku sepertinya tidak pernah menyinggung Pavilion Tusen, kan? Ucap Lin Chengsong mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia memprovokasi Pavilion Tusen. Menghadapi sekte itu, keluarga Lin sudah terlambat, jadi bagaimana dia berani memprovokasi dia? Apakah Anda tidak menyinggung perasaan? Xiao Yuhui tiba-tiba tersenyum dan berkata, pada awalnya, keluarga Lin dan keluarga Chen mengepung keluarga Su bersama-sama. Mereka ingin membunuh Master Pavilion dan membalaskan dendam anakmu. Katakan pada dirimu sendiri, apakah kamu menyinggung perasaannya? Ekspresi Lin Chengsong berubah secara dramatis ketika dia mengatakan ini. Itu artinya, penguasa Pavilion Tusen adalah Su Han. Ucap Lin Chengsong tidak dapat mempercayainya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau begitu Su Han hanyalah alam fena naga, bagaimana mungkin mendirikan sekte? Lelucon, aku tidak percaya. Tidak hanya tidak mempercayai Lin Chengsong, tetapi banyak kecing di bawah, dan seterusnya, juga berbicara dengan terkejut. Keluarga Lin dan keluarga Chen memang mengepung keluarga Su karena satu hal, dan itu adalah membunuh Su Han. Tapi Su Han diselamatkan oleh keluarga Xiao, dan mereka tidak ada hubungannya. Tapi Xiao Yuhui menyebutnya, Master Pavilion, siapa lagi jika bukan Su Han? Percaya atau tidak, itu urusanmu, aku di sini hari ini untuk memberitahumu. Xiao Yuhui berkata dengan dingin, Master Pavilion itu baik dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di awal. Dia hanya memintamu untuk pindah dari Kabupaten Yuanshan, kamu harus tahu bagaimana memilih. Mustahil. Lin Chengsong berdiri dan berkata dengan marah, Su Han terlalu banyak menipu. Dia membunuh anakku dan menghina keluarga Linku. Aku Lin Chengsong belum mengganggunya, tapi dia bahkan menyuruh keluargaku keluar dari kediamanku sendiri. Patriark Lin, perhatikan kata-katamu, kamu tidak bisa menghina Master Pavilion Tusen. Rasa dingin di mata Xiao Yuhui menjadi lebih intens. Lin Chengsong menggertakkan giginya. Su Han telah membunuh putranya, dia mengingatnya dalam-dalam. Dia sedang mencari kesempatan untuk mengetahui keberadaan Su Han, tapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa bulan, Su Han akan mendirikan sekte 9 Liu dalam diam. Lin Chengsong tidak bisa mempercayainya, mengapa dia mendirikan sekte hanya dalam nadi naga. Jika hanya sekte itu didirikan, Lin Chengsong tidak takut. Tetapi pada awal pendirian Pavilion Tusen sudah mampu menghapus sekte setan darah yang sangat kuat. Sekte setan darah sangat menakjubkan. Lin Chengsong tahu betul bahwa ketika sekte setan darah mengumpulkan murid, Lin Chengsong telah meminta keturunan keluarga Lin untuk memasuki sekte tersebut, tetapi itu berakhir dengan kegagalan. Tapi sekte yang begitu kuat dihancurkan oleh Pavilion Tusen, dan Master Pavilion Tusen adalah Su Han. Bagaimana balas dendam ini? Keluarga Lin terbalik, dapatkah mereka menemukan bantuan untuk merobohkan Pavilion Tusen? Belum lagi membunuh Su Han, dengan status Su Han saat ini, aku khawatir aku bahkan tidak bisa melihatnya. Su Han benar-benar ingin membunuh mereka semua. Wajah Lin Chengsong memerah, dengan urat hijau terlihat di dahinya. Master Pavilion tidak akan memusnahkan keluarga kalian. Jika kalian meninggalkan wilayah ibu kota ini dengan segera, cepat putuskan pilihanmu. Xiao Yuhui berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Lin, saya menasihati Anda, jika Anda memiliki anak lagi, jangan biarkan dia terlalu sombong. Hahaha. Tawa Lin Chengsong akhirnya pecah dan tertawa, Xiao Yuhui, aku,
Lin Chengsong, masih membutuhkanmu untuk mengajariku. Su Hanlah yang membunuh putraku. Itu karena putramu sedang mencari kematiannya sendirian, jawab Xiao Yuhui. Kentut, Lin Chengsong berteriak. Sepertinya Patriark Lin tidak berniat setuju. Ekspresi Xiao Yuhui dingin. Kau ingin keluarga Linku pindah dari Kabupaten Yuanshan, itu hanya angan-angan Su Han. Kalau begitu, jangan salahkan aku, Tusen Pavilion akan bersikap kasar. Xiao Yuhui melambaikan telapak tangannya dan berteriak, Zhenlong Shenwei. 9 orang dengan segera bergegas masuk dari luar, dan penjaga keluarga Lin tidak bisa menghentikan mereka. 9 orang ini, termasuk Xiao Yuhui, berjumlah 10 orang, semuanya dari pengawal naga. Bunuh, ucap Xiao Yuhui. Hanya denganmu, kamu ingin menghancurkan keluarga Linku. Lin Chengsong membuang muka dan segera melihat tingkat kultivasi orang-orang ini. Xiao Yuhui adalah yang tertinggi dan sudah berkultivasi ke puncak alam darah naga, yang lainnya ada di alam darah naga akhir. Dibandingkan dengan mereka, keluarga Lin memiliki terlalu banyak master, dan hanya ada sedikit master di Dragon Spirit Realm. Mereka adalah Lin Chengsong sendiri dan beberapa kecings. Adapun alam darah naga, ada lusinan. Lin Chengsong merasa bahwa penekanan jumlah master dapat dengan mudah membunuh Xiao Yuhui dan yang lainnya. Kamu pikir kamu sangat berbakat, jadi kamu benar-benar bisa menyapu semuanya. Mata Lin Chengsong merah darah. Xiao Yuhui, jika kamu berlatih selama 10 atau 8 tahun lagi, aku benar-benar tidak akan menjadi lawanmu, tetapi denganmu saat ini, itu tidak akan berhasil. Semuanya, lakukan segera, bunuh 1 orang, 100.000 koin emas. Setelah mendengar ini, mata keluarga Lin kecing itu tiba-tiba menjadi cerah. 100.000 koin emas, bahkan jika itu adalah tamu dari alam roh naga, dibutuhkan gaji 1 tahun untuk mendapatkan sebanyak itu. Jika Anda bisa membunuh semua orang ini, Anda bisa mendapatkan 1 juta koin emas penuh. Hahaha, Sekte Darah Iblis tidak bisa menghancurkan Pavilion Tusen, tapi biarkan keluarga Linku membunuh beberapa orang untuk mencobanya. Dalam cibiran, keluarga Lin langsung menyerang pasukan Zhenlong Shenwei yang dipimpin Xiao Yuhui. Setengah jam kemudian, sebelum keluar rumah keluarga Lin, Xiao Yuhui dan yang lainnya berjalan keluar dengan tenang. Dia melihat kembali ke kediaman keluarga Lin, sedikit merenung, dan tiba-tiba mengayunkan pedang. Slaas. Di mansion, ada sebuah plakat yang diukir dengan karakter Lin Family yang terbelah menjadi 2 dengan keras. Keluarga Lin adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan, telah diwariskan selama ratusan tahun dan menempati posisi penting di Kabupaten Yuanshan. Hari ini, Xiao Yuhui dan pasukan Zhenlong Shenwei menghapus keluarga Lin. Keluarga Lin punah. Di tempat lain, saat ini, di keluarga Su, ada seorang pria tampan berbaju putih, duduk di kursi utama. Ada juga 1 orang yang duduk di sebelahnya, dan puluhan orang berdiri di belakangnya, semuanya dengan ekspresi dingin dan niat membunuh. Su Han, Su Yunchen, Su Yunpeng, dan Su Yunli semuanya berdiri di depan Su Han. Su Yunchen dan Su Yunpeng memandang Su Han dengan ketakutan. Di sisi lain, wajah lama Su Yunli tampak tenang, seolah-olah dia mengharapkan hari ini akan datang. Su Yunchen, Su Yunming duduk di sebelah Su Han dan memandang Su Yunchen dan berkata, aku sudah memberitahumu hari itu untuk membiarkanmu menikmatinya. Lagi pula, waktu menjadi kepala klan tidak akan terlalu lama. Apakah kamu ingat ini? Saudara keempat, kita semua bersaudara, jadi kita tidak perlu mengucapkan kata-kata yang berlebihan seperti ini, ucap Su Yunchen mengejang. Su Yunpeng di sebelahnya memutar matanya dan tersenyum ke arah Su Han. Haner, aku sudah beberapa bulan tidak melihatmu. Kamu telah kehilangan banyak berat badan. Kebetulan paman ketiga mempercayakan beberapa produk khusus dari Kabupaten Yunyang. Tidak dibutuhkan basa-basimu, ucap Su Han mengetukkan jarinya di kursi dan memandang kedua orang itu dengan tenang. Saya pernah mengatakan bahwa ketika saya naik ke Sekte Awan Dingin,
saya akan membuat Anda menunggu dan berlutut untuk mengaku. Setelah mendengar ini, Su Yunchen dan Su Yunpeng gemetar dan wajah mereka menjadi jelek. Su Han memang mengatakannya di awal, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, pembuluh darah naga Su Han benar-benar rusak pada saat itu, dan itu sia-sia. Tapi siapa sangka setelah berbulan-bulan tidak ada kabarnya, Su Han akan menjadi Master Pavilion dari Sekte Sembilan Liu. Su Han. Su Yunli angkat bicara, seolah-olah dia yang paling bijaksana di antara mereka dan sebagai orang tua bagi mereka, dan berkata dengan suara rendah, kamu telah diusir dari keluarga Su dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Su, jadi hal-hal yang mereka menganiaya kamu pada awalnya tidak dihitung. Anda pikir begitu? Su Han memandang Su Yunli, baiklah, saya akan memberikan dua pilihan kepada keluarga Su untuk memilih salah satu. Pertama, biarkan Su Yunchen dan Su Yunpeng berlutut di depan saya untuk mengaku. Kedua, bawa keluarga Su dan tinggalkan Kabupaten Yuanshan. Meninggalkan Kabupaten Yuanshan. Su Yunli tidak berbicara, tetapi ekspresi Su Yunchen dan Su Yunpeng berubah secara drastis. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk berlutut dan mengaku di depan begitu banyak junior di keluarga Su. Dalam hal ini, mereka hanya punya pilihan kedua. Tapi pilihan kedua adalah meninggalkan Kabupaten Yuanshan. Su Yunchen sangat membenci Su Han di dalam hatinya. Dia baru saja menjadi patriark keluarga Su. Dan sejak periode waktu ini, karena formasi transmisi Pavilion Wanbao dan kumpulan murid Pavilion Tusen, arus orang di Kabupaten Yuanshan meningkat tajam, dan ekonomi keluarga Su juga meningkat pesat. Biarkan mereka meninggalkan Kabupaten Yuanshan seperti ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Akar mereka semua ada di Kabupaten Yuanshan. Jika mereka pergi dan tidak ada tempat tujuan, bagaimana mereka bisa berkembang? Apakah tidak mungkin untuk memulai dari awal lagi? 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan adalah fondasi yang ditetapkan oleh generasi yang lebih tua. Meskipun mereka semua berada di alam roh naga, mereka juga dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan yang sulit ditandingi oleh orang lain. Tetapi ketika Anda pergi ke tempat lain, Anda memiliki alam roh naga, apakah itu? Su Yunchen dan yang lainnya tahu bahwa berdasarkan basis kultivasi mereka bisa menjadi keluarga tuan di Kabupaten Yuanshan, tetapi jika mereka pergi ke tempat lain, sial. Kami tidak bisa melakukannya. Su Yunchen menggelengkan kepalanya dan berkata, di sini di Kabupaten Yuanshan adalah fondasi yang ditetapkan oleh para tetua. Jika kita menyerah, bukankah kita akan mengkhianati nenek moyang kita dan ditolak oleh orang lain? Mengkhianati nenek moyang, ditolak orang lain, hahaha. Su Yunming tiba-tiba tertawa dan berkata, saya pikir Anda semua harus pergi dari sini, karena Anda semua tidak akan aman berada di sini di Kabupaten Yuanshan, bukan? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kami tidak akan pindah dari Kabupaten Yuanshan, ucap Su Yunchen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dalam hatinya, Su Han dan Su Yunming, yang satu adalah keponakannya sendiri dan yang satunya adalah saudara laki-lakinya sendiri. Dengan hubungan darah ini, dapatkah mereka benar-benar membunuh mereka? Selain itu, ada juga paman pertama Su Han, yaitu Su Yunli. Jika Anda tidak segera pindah, Pavilion Tusen dapat membantu Anda. Su Han dengan lembut melambaikan telapak tangannya, dan Lian Yuze dan yang lainnya di belakangnya segera bergegas keluar dan berdiri di aula. Bantu keluarga Su bergerak, jika ada orang yang melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Ucap Su Han. Baik. Jawab Lian Yuze mengangguk dengan hormat. Apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Ekspresi Su Yunchen berubah, dan dia jelas tidak mengharapkan Su Han menjadi begitu tegas. Su Han mengabaikannya, dan Lian Yuze dan yang lainnya mengatur meja dan kursi di sekitarnya, melemparkannya ke halaman luar dengan keras, memercikkan debu. Benar-benar mengintimidasi. Bahkan jika keluarga Su benar-benar ingin pindah, mereka tidak akan menginginkan meja dan kursi ini. Tentu saja, niat Su Han bukan untuk benar-benar membantu mereka bergerak,
tapi hanya mencari masalah. Yang ditunggunya adalah orang-orang dari keluarga Sumarah. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, suara tua tiba-tiba datang dari luar. Meskipun dia belum melihat siapapun, saat dia mendengar suara itu, tubuh Su Yunming bergetar dan dia segera melihat. Di sisi lain, Su Yunchen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi rileks di wajah mereka, dan mereka juga melihat keluar. Dalam tatapan mereka, seorang lelaki tua dengan sosok bungkus perlahan masuk ke aula, diikuti oleh beberapa keturunan keluarga Su, yang jelas-jelas memanggil lelaki tua itu Su Yuansheng, kakek Su Han, ayah Su Yunming. Begitu pula, ayah Su Yunli, Su Yunchen, dan Su Yunpeng. Sejak Su Han terlahir kembali di sini, Su Yuansheng telah mundur. Setelah sekian lama, akhirnya dia melihat orang yang nyata. Dalam keluarga Su, Su Yuansheng adalah pilar spiritual, dan tidak ada yang berani menentang keinginannya. Posisi Su Yunming sebagai patriark diserahkan kepadanya oleh Su Yuansheng. Jika Su Yuansheng tidak mundur untuk waktu yang lama, Su Yunchen dan Su Yunpeng tidak akan berani bergerak dan ingin merebut posisi patriark. Ayah, kamu di sini. Su Yunchen buru-buru berlari, memegangi Su Yuansheng dengan sopan, dan menghela nafas. Kamu tidak sehat, jadi kamu bisa beristirahat di kamar. Kita bisa menangani semuanya di sini, ucap Su Yunchen. Bisakah kamu mengatasinya? Tanya Su Yuansheng melirik Su Yunchen. Tatapannya sepertinya melihat kedalaman hati Su Yunchen, dan Su Yunchen tidak bisa membantu tetapi menggigil. Kau hanya bisa kentut, ucap Su Yuansheng menatap Su Yunchen dingin. Ayah, ucap Su Yunming juga menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Su Yuansheng mengangguk sedikit, dan hanya tersenyum saat melihat Su Yunming. Di antara keempat putranya, Su Yunming adalah yang termuda dan paling murni dalam suasana hatinya. Dia tidak pernah memiliki terlalu banyak keinginan. Su Yuansheng sangat menyukainya, jadi dia menyerahkan posisi patriark kepada Su Yunming. Tetapi Su Yuansheng tidak menyangka bahwa hanya setelah beberapa saat mundur, patriark dari keluarga Su akan pindah. Tidak hanya patriark yang bergerak, Su Yunming juga diusir dari keluarga. Su Yunchen dan Su Yunpeng menambahkan upaya ekstra untuk menjelaskan mengapa ini sebenarnya yang terjadi, tetapi Su Yunli tampaknya tidak peduli tentang apapun, baik benar maupun salah. Sejauh ini, Su Yuansheng tidak tahu apa yang dikatakan Su Yunchen. Apakah itu benar atau salah? Saya sudah lama tidak melihat Anda, tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Su Yuansheng berkata, lalu menyapu Su Han, dan berkata dengan puas, aku telah mendengar tentangmu, Yunming, kamu telah melahirkan seorang putra yang baik. Su Yunming tidak berbicara. Dia sudah lama berpikir bahwa hari ini, dia akan berdiri di sisi berlawanan dari Su Yuansheng. Su Yunming tahu bahwa meskipun dia telah dirugikan oleh keluarga Su, bahkan jika Su Yunchen dan Su Yunpeng membuat kesalahan besar, Su Yuansheng akan tetap berpikir dari sudut pandang keluarga Su. Tapi dengan cara ini, pasti tidak akan menyenangkan antara Su Yunming dan Su Yuansheng. Bahkan jika Su Yunming sudah siap secara mental, dia masih merasa sedikit bersalah ketika hari ini benar-benar tiba. Bagaimanapun, itu adalah ayahnya. Ayah, saudara keempat datang bersama keponakan Su Han hari ini untuk mengusir keluarga Su dari Kabupaten Yuanshan. Itu karena aku melakukan kesalahan pada awalnya, dan aku tidak memikirkannya. Meskipun keponakan Su Han hampir menyakiti keluarga Su pada awalnya, tetapi ada seorang lelaki tua di keluarga Su, kamu ada di sini. Aku seharusnya tidak mengusirnya dari keluarga, ucap Su Yunchen menundukkan kepalanya. Meskipun keponakan saya Su Han sedikit sombong karena bakatnya, kami seharusnya tidak mengusirnya. Sayangnya, kami membuat keputusan yang salah. Su Yunpeng juga mengikuti. Haner, paman ketiga meminta maaf kepada Anda. Itu adalah kesalahan paman ketiga pada awalnya. Mohon maafkan paman ketiga. Tidak peduli kesalahan apa yang Anda lakukan di masa depan, paman ketiga tidak akan ikut campur lagi. Mendengar ini, wajah Su Yunming yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi semakin jelek.
Hingga saat ini, mereka berdua telah menambah bahan bakar dan kecemburuan, mengatakan Su Han membuat kesalahan. Kalian bisa-bisanya berakting di depan ayah. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Duar. Su Yunming menampar kursi, dan di bawah amarahnya, sandaran tangan meledak dengan keras. Su Yunchen dan Su Yunpeng sama-sama menunjukkan penampilan yang kaget. Su Yunpeng berkata, "Saudara keempat, semua yang saya katakan adalah benar. Kami dengan tulus ingin Anda kembali ke rumah Su. Saya sudah meminta maaf. Apa yang kamu inginkan?" Ketika kata-kata itu jatuh, Su Yunpeng menatap Su Han lagi, dan tanpa diduga membungkuk dalam-dalam kepada Su Han. Menurut etiket keluarga Su, tidak mungkin para tetua tunduk pada yang lebih muda, tetapi paman ketiga melakukan terlalu banyak hari itu, jadi saya ingin menggunakan metode ini untuk meminta maaf kepada Haner, ucap Su Yunpeng. Begitu suaranya jatuh, Su Han tiba-tiba mengangkat tangannya, menjentikkan jarinya, dan dua pita ditembakkan dari ujung jarinya. Pita itu datang tepat di belakang Su Yunpeng. Dengan kekuatan alam roh naga Su Yunpeng, tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Dum! Mendengar suara teredam, dua aliran cahaya langsung menghantam di antara lutut Su Yunpeng, dan tubuh Su Yunpeng bergetar dan dia berlutut langsung di tanah. "Lebih baik Anda berlutut di sini, aku mungkin bisa memaafkanmu," ucap Su Han mengamati Su Yunpeng dan berbicara dengan ringan. "Kamu," ucap Su Yunpeng mengangkat kepalanya, ekspresinya suram, meneteskan air. Dia ingin bangun, tetapi dua aliran cahaya sudah meleleh ke lututnya, meninggalkan tubuh bagian bawahnya tanpa kekuatan sama sekali, seolah-olah itu sia-sia. "Apakah Anda ingin meminta maaf juga?" Tatapan Su Han berbalik dan jatuh pada Su Yunchen. Di mana Su Yunchen berani berbicara. "Jika ada kata-kata munafik seperti permintaan maaf, saya takut bahkan dia akan berlutut di tanah. Kenapa kamu tidak ingin meminta maaf?" Su Han tersenyum tipis dan berkata, "Kau tidak benar-benar ingin meminta maaf barusan, tapi saat ini aku bahkan tidak kentut. Paman kedua, pikiranmu sangat sulit untuk dipahami. Yunming, jaga ucapan putramu." Su Yuansheng mengerutkan kening dan berteriak pada Su Yunming. Yang paling dia hargai adalah etiket. Generasi yang lebih muda pasti paling tidak menghormati yang lebih tua. Sama seperti Su Han, biarkan Su Yunpeng berlutut, dia tidak bisa menerimanya. Su Yunming ingin berbicara, tetapi Su Han berkata, "Kami, ayah dan anak, telah dikeluarkan dari keluarga Su. Apa hakmu, hak apa yang kamu miliki untuk mengusir ayahku?" "Kamu," Su Yuansheng tiba-tiba menjadi marah. "Haner, cukup," ucap Su Yunming menghela nafas dengan suara rendah. Su Han menyipitkan matanya, dan akhirnya tidak berbicara lagi. Bagi Su Yunming, Su Yuansheng ini adalah ayah kandungnya. Tapi bagi Su Han, jika ekologi Su Han benar, dia akan mengakui bahwa itu adalah kakeknya. Dalam keluarga Su, etiket adalah hal yang paling penting. Tidak peduli seberapa salahnya mereka, Su Han, sebagai seorang junior, tidak bisa berbuat apa-apa dengan mereka. Su Yuansheng mendengus lagi. Ekspresi Su Yunming tidak pasti, tapi tetap tidak membantah. "Kenapa kamu belum bangun? Apakah senyaman itu kamu berlutut?" Su Yuansheng berkata kepada Su Yunpeng. Su Yunpeng tampak jelek dan berbisik, "Ayah, aku tidak bisa bangun." "Baik." Ekspresi Su Yuansheng dingin, dia meraih Su Yunpeng dan tiba-tiba mengangkatnya. Tetapi jika bukan karena dia yang membawanya, Su Yunpeng tetap tidak bisa dipertahankan. "Yun Chen dan Yun Peng, cepat jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi saat itu." Su Yuansheng berkata, "Saya hanya memperlakukannya seperti hal sebelumnya tidak terjadi. Anda masih anak saya, Su Han masih cucu saya, dan keluarga Su saya tidak diizinkan bertarung sesama saudara." Haha, saat kata-katanya jatuh, ada tawa yang membosankan. "Apa yang kau tertawakan?" ucap Su Yuansheng menatap Su Han. "Tidak pernah terjadi sebelum kamu menjadi." Su Han menatap Su Yuansheng dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu katakan padaku,
apakah kamu tahu apa yang terjadi sebelumnya? Tahukah kamu bahwa kami, ayah dan anak, hampir mati dalam keluarga Chen dan keluarga Lin di bawah kegembiraan Su Yunchen dan Su Yunpeng? Tahukah Anda bahwa Su Yunchen ingin membunuh ayah saya beberapa kali untuk memenangkan posisi patriark? Semua ini, kamu bisa menganggapnya tidak terjadi, tapi, aku, Su Han, tidak bisa. Ada yang seperti itu. Su Yuansheng memandang Su Yunchen dan Su Yunpeng, dia hanya mendengarkan dua penjelasan umum tersebut. Tentu saja, mereka tidak mengatakan hal buruk tentang mereka. Sebaliknya, mereka mengganggu Su Han dan Su Yunming. Apa yang orang katakan itu sangat keji. Tetapi ketika menyangkut Su Han, bagaimana mungkin Su Yunpeng dan Su Yunchen ingin membunuh Su Yunming lagi? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada hal seperti itu. Su Yunchen buru-buru berkata, pada awalnya, Su Han sombong dan sombong. Dia membunuh orang-orang keluarga Lin, dan membiarkan keturunan keluarga Chen berlutut, menyebabkan keluarga Chen dan keluarga Lin mengepung. Kami hanya tidak punya cara untuk mengusir saudara keempat dan putranya dari keluarga. Jika tidak pasti apakah keluarga Su dapat hidup sampai hari ini. Ya, ayah, Su Yunpeng juga berkata, semua yang kami lakukan adalah demi keluarga Su, dan kami semua mempertimbangkannya untuk keluarga Su. Cukup, Su Yuansheng sedikit tidak sabar. Su Yunchen berkata tentang mereka dan Su Han berkata tentang dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, jelas bahwa kebenaran tidak bisa diselidiki. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, saya hanya berharap keluarga Su bisa makmur dan berlipat ganda. Jika beberapa dari Anda dianiaya, maka Anda dapat menanggungnya untuk saat ini. Setelah saya menyelidiki kebenarannya, saya pasti akan menghukumnya. Ucap Su Yuansheng. Tidak dibutuhkan. Su Han berkata dengan acuh tak acuh, jelas, Anda tidak bisa menyelidiki kebenaran. Selain itu, saya tidak membutuhkan seseorang untuk membantu saya dengan urusan saya. Jika saya disinggung, saya secara alami akan membalasnya dengan hukuman berat. Apa maksudmu? Ucap Su Yuansheng mengerutkan kening. Su Han menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi dingin. Waktuku tidak terbuang percuma di sini bersamamu. Aku memberimu kesempatan untuk keluar dari Kabupaten Yuanshan. Su Han akan memperlakukannya sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Lin telah dihancurkan olehku, keluarga Chen juga telah diusir dari Kabupaten Yuanshan. Dan saya tidak keberatan menghancurkan keluarga Su jika kalian tidak segera pergi. Mendengar kata-kata Su Han, suasana di seluruh aula menjadi sunyi. Keluarga Lin dihancurkan, lalu keluarga Chen juga diusir dari Kabupaten Yuanshan. Masuk akal bahwa ini harus menjadi hal yang sangat dinamis. Mengapa tidak ada seorang pun di keluarga Su yang pernah melaporkannya? Pada saat ini, sekelompok orang datang dari luar, dan semua orang berbalik untuk melihat sekeliling, dan itu mengejutkan Xiao Yuhui dan yang lainnya. Nona Xiao. Su Yunchen segera berjalan, di dalam hatinya, status Xiao Yuhui masih jauh lebih tinggi dari Su Han. Meskipun Su Han telah menjadi master dari Sekte Sembilan Liu saat ini, Xiao Yuhui adalah murid langsung dari Master Sekte Hanyun. Master Sekte dari Sekte Hanyun, itu adalah Master Sekte dari 8 Sekte aliran, tidak sebanding dengan Sekte 9 aliran. Bahkan jika itu adalah murid langsung, tidak mungkin menyinggung Sekte 9 Liu di distrik Su Han. Su Yunchen juga berharap Xiao Yuhui datang ke sini tiba-tiba untuk membantu keluarga Su. Namun, Xiao Yuhui tampak tenang dan langsung mengabaikan Su Yunchen. Sebaliknya, dia berjalan ke Su Han dan membungkuk dan berkata, Master Pavilion, keluarga Lin tidak ingin pindah dari Kabupaten Yuanshan. Mereka memberontak. Mereka semua telah dibunuh oleh pasukan Zhenlong Shenwei saya. Yah. Kerja bagus, jawab Su Han mengangguk sambil tersenyum. Dan adegan ini segera menyebabkan Su Yunchen dan semua hati keluarga Su tenggelam ke dasar. Xiao Yuhui bergabung dengan Pavilion Tusen. Murid langsung dari Master Sekte 8 Liu yang bermartabat berhenti,
dan lari ke Sekte Sembilan Liu untuk diarahkan oleh seseorang pemuda. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Su Han sialan ini? Bawa mari, ucap Xiao Yuhui. Seseorang segera menyerahkan bungkusan. Xiao Yuhui mengambilnya dan melemparkannya ke tanah dengan suara teredam, dung. Begitu bungkusan dibuka, dan yang ada di dalamnya adalah kepala berdarah. Ketika mereka melihat kepala ini, hati Su Yunchen dan yang lainnya berdegup kencang lagi, karena kepala itu milik kepala keluarga Lin Cheng Song. Jelas, Su Han tidak berbohong kepada mereka. Bahkan patriark keluarga Lin terbunuh, dan keluarga Lin pasti telah dihancurkan. Patriark Su, kamu masih punya 3 menit untuk memikirkannya. Su Han memandang Su Yunchen dan berkata dengan ringan, setelah 3 menit, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, maka seperti patriark Lin, tinggallah di Kabupaten Yuanshan selamanya. Ekspresi Su Yunchen tidak pasti, dan pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi fokus pada Su Yuansheng. Su Yuansheng terdiam lama, dan akhirnya berkata, Haner, aku tidak tahu keluhan yang kau dan ayahmu derita. Jika aku tidak mengasingkan diri hari itu, aku pasti akan. Tidak ada gunanya mengatakan itu, selain itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku Haner. Su Han langsung menyela, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong ekstra, saya hanya ingin jawaban, haruskah saya pergi atau tidak? Jika bukan karena wajah Su Yunming, Su Han tidak akan pernah berbicara omong kosong dengan mereka di sini. Su Yunchen dan Su Yunpeng panik, tapi di dalam hati Su Yunming, dia hanya membencinya lagi. Tapi dia masih merasa bahwa Su Yunchen dan Su Yunpeng adalah saudara kandungnya sendiri, dan mereka sama seperti dirinya, dan mereka memiliki darah keluarga Su. Bagaimanapun, Su Yunming masih tidak ingin membunuh mereka, dan dengan perkembangan Pavilion Tusen, tidak masalah apakah akan membunuh mereka atau tidak. Ini bukan karena kepengecutan Su Yunming, tetapi karena sifatnya. Selain itu, Su Yunchen dan Su Yunpeng tidak lebih dari Su Yuansheng. Su Yuansheng adalah ayah Su Yunming, dan putra kesayangannya adalah Su Yunming. Namun yang membuat Su Yunming kecewa, Su Yuansheng telah keluar dari pengasingannya selama hampir 10 hari, tetapi dia hanya mempercayai kata-kata sepihak Su Yunchen dan Su Yunpeng, tidak pernah mencari Su Yunming, dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Bukankah ini membuktikan bahwa Su Yuansheng hari ini tidak peduli dengan Su Yunming seperti sebelumnya? Yunming, Su Yuansheng memandang Su Yunming dan berkata, kamu dan Yunchen dan yang lainnya adalah saudara. Mereka memiliki kesalahan pada awalnya, tetapi kesalahan tersebut belum mencapai titik di mana keluarga Su dipindahkan dari Kabupaten Yuanshan. Apakah Anda memikirkan semuanya? Keluarga Su diserang dengan susah payah oleh generasi yang lebih tua, jadi Anda tidak harus mempertimbangkan Yunchen dan yang lainnya, tetapi juga mempertimbangkannya untuk generasi yang lebih tua. Kentut, tanpa menunggu Su Yunming berbicara, Su Han berkata, apa yang kamu tahu? Jika bukan karena keluarga Xiao yang maju, mungkin ayahku dan aku sudah mati di tangan keluarga Lin dan keluarga Chen. Jika saatnya tiba, ya. Apakah saya akan tetap di sini untuk menikmati kemakmuran dan kekayaan dunia dengan damai? Dan ayah saya dan saya harus mati. Su Yuansheng terdiam, seolah-olah dia berusia puluhan tahun secara instan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya akan mengguncang seluruh keluarga Su dengan mundur sekali. Oke, ayo pergi. Setelah sekian lama, Su Yuansheng berbicara lagi. Ayah, setelah mendengar ini, Su Yunchen dan Su Yunpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Yuansheng, mata mereka penuh keengganan. Lain kali aku datang ke Kabupaten Yuanshan, jika aku melihat keluarga Su lagi, aku akan membunuhmu. Ucap Su Han bangkit dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Di belakangnya, Lian Yuse dan Xiao Yuhui mengikuti. Su Yunming juga berjalan ke arah luar, dan ketika dia melewati Su Yuansheng, langkah kakinya berhenti sedikit. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Yuner,
Ucap Su Yuansheng tiba-tiba berkata. Tubuh Su Yunming gemetar. Su Han tidak peduli dengan relokasi keluarga Su. Dia tahu bahwa keluarga Su tidak punya nyali untuk tidak mematuhi perintahnya, dan jika mereka melakukannya, dia tidak akan mempersulit mereka. Setelah meninggalkan keluarga Su, Su Han dan yang lainnya tiba di keluarga Xiao, berencana menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke penghuni pavilion Tusen. Ketika mereka tiba di rumah Xiao, mereka melihat Liu Yun berdiri dengan cemas di depan gerbang formasi teleportasi, berputar seperti semut di atas panci panas. "Kenapa kau di sini? Apa yang terjadi?" tanya Su Han mengerutkan kening. "Master Pavilion." Begitu dia melihat Su Han, Liu Yun bergegas dan mengertakkan gigi dan berkata, "Wuzong sejati sudah mulai bergerak, tapi dia tidak melakukannya sendiri. Sebaliknya, dia mengirim Qi Mingzong dan Hui Haizong 29 Liu Zong besar di bawah yurisdiksinya. Tidak ada omong kosong sama sekali, orang-orang yang berbaris untuk bergabung dengan Pavilion Tusen dibunuh oleh mereka semua." "Apa? Bangsat, Wuzong sejati benar-benar jahat." Ketika orang-orang di Pavilion Tusen mendengarnya, mereka semua menunjukkan kemarahan. Wuzong sejati mempunyai perhitungan yang bagus. Mata Su Han menyipit, dan jelas bahwa Sekte Zhenwu sedang mencoba untuk mengejutkan seluruh kota Kabupaten Yunyang dan memotong jumlah murid di Pavilion Tusen. Setelah insiden ini menyebar, siapa lagi yang berani bergabung dengan Pavilion Tusen? "Ayo, kembali ke pavilion," ucap Su Han melangkah ke formasi teleportasi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.